Karyawan yang mengajukan tidak perpanjang kontrak kerja PKWT, namun perusahaan mempercepat proses selesainya kontrak, namun tidak secara resmi by surat. Dan saat ada pengganti diminta serah terima. Selesai semua serah terima, namun hak karyawan tidak dibayarkan oleh perusahaan dengan alasan ada pekerjaan dan serah terima yang belum selesai. Kan sudah selesai serah terima dan ada bukti serah terima. Exit clearance juga sudah ada. Namanya juga serah terima, pasti ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dan harusnya dilanjutkan oleh pengganti. Karena hal ini, karyawan akhirnya menuntut sisa kontrak karena dipercepat oleh perusahaan. Sisa cuti karena merasa diperlakukan tidak baik, di mana tadinya karyawan hanya menuntut sisa gaji saja. Menurut pandangan Bapak seperti apa? Kalau dilanjutkan ke jalur hukum, apakah karyawan posisinya kuat? Oke. Ini akan sangat bergantung kepada alat bukti dan fakta-fakta hukum yang dimiliki oleh si karyawan. Ya. Mengenai bukti bahwa karyawan yang mengajukan tidak memperpanjang kontrak, ada buktinya seperti apa, kuat apa enggak. Kemudian perusahaan yang mempercepat proses selesainya kontrak tidak secara resmi, itu juga harus bisa dibuktikan oleh si karyawan. Misalkan, oh pada hari saya harusnya kontrak habis di akhir April, tapi sekarang tanggal 7 April saya sudah dipanggil sama HRD, disampaikan bahwa besok saya udah nggak boleh masuk kerja lagi. Hari ini saya langsung disuruh pulang, dan saya diusir sama security, diantar sampai ke depan gerbang. Nggak ada surat PHK, nggak ada surat pemutusan kontrak, langsung aja diusir keluar misalkan. Ya, kemudian masalah serah terima, lihat ketentuan mengenai serah terima di dalam kontrak kerja kita atau dalam peraturan perusahaan. Mengenai serah terima ada nggak klausa itu? Ya, serah terimanya seperti apa? Nah, karena jangan sampai alasan serah terima ini dijadikan dalih bagi oknum perusahaan atau oknum HRD untuk tidak mau membayarkan sisa upah atau kompensasi bagi karyawan dengan mempersulit dan menyatakan bahwa serah terima nggak lengkap dan sebagainya. Namun makanya kita harus melihat kepada ketentuan serah terima, klausa tentang serah terima di dalam perjanjian kerja kita atau dalam peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan kita. Ya. Baru dari sana kita bisa menyatakan bahwa serah terima ini memang sudah kita lakukan atau belum. Nah, kalau sudah ada ketentuan mengenai serah terima dalam kontrak kerja kita atau dalam peraturan perusahaan di perusahaan kita, maka pastikan kita mengikuti dengan benar ketentuan serah terima tersebut. Ya. Misalkan ada bukti tanda tangan dari yang menerima dan sebagainya, pemenuhan 100% serah terima dan sebagainya, ikuti itu. Nah, yang lucu adalah kalau ketentuan mengenai serah terima itu tidak ada di dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja kita, maupun tidak ada juga di dalam peraturan perusahaan di perusahaan kita, kemudian itu dijadikan alasan untuk menahan upah karyawan. Nah, ini yang nggak benar. Ya, maka perusahaan tidak bisa melakukan itu. Ya, karyawan pun bisa melakukan keberatan. Ya. Mengenai tuntutannya bisa macam-macam, tergantung apa sebenarnya hak hukum yang dimiliki oleh si karyawan dalam konteks hubungan kerjanya. Bisa saja tadi sisa upah, sisa cuti, kemudian sisa kontrak, bisa saja, atau bahkan mungkin ada bonus kalau ada ketentuan bonus di dalam perjanjian kerja atau dalam peraturan perusahaannya, atau mungkin benefit yang lain, ya, tergantung apa isi kontrak kerja maupun peraturan perusahaan di tempat kita masing-masing. Nah, makanya perlakukan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan di tempat kita itu dengan hati-hati, pelajari dengan benar, pahami dengan jelas, ya, apa saja yang diatur dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja kita dan peraturan perusahaan kita. Karena itu yang menjadi dasar atau referensi utama pada saat terjadi perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan. Ya. Begitu ya, Bapak Ibu yang bertanya.